Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Fauzi dengan NIM 20 10 10 10 0178 dari kelas 03 TLP 002 dengan mata kuliah Ilmu Bahan Listrik. Saat ini saya akan mengerjakan tugas presentasi Ilmu Bahan Listrik tentang bahan konduktor. Jadi langsung saja. Saya mengambil dari pertemuan-pertemuan sebelumnya, yaitu tentang bahan konduktor. Jadi, dalam pembahasan kali ini, yaitu tentang bahan konduktor, yaitu saya akan membahas tentang definisi bahan konduktor, yang kedua sifat-sifat bahan konduktor, yang ketiga itu karakteristik bahan konduktor, yang keempat atau yang terakhir syarat-syarat yang baik untuk menjadi bahan konduktor. Jadi langsung saja kita yang pertama itu tentang definisi. Nah, definisi bahan konduktor. Apa sih definisi bahan konduktor? Nah, definisi bahan konduktor adalah material atau bahan yang bisa dapat menjadi penghantar yang berlistrik yang baik. Jadi, konduktor yang baik memiliki tahanan jenis yang kecil. Nah, bahan konduktor merupakan bahan yang memiliki elektron valensi terluarnya +1. Jadi seperti itu. Terus yang selanjutnya adalah bentuk-bentuk bahan konduktor. Nah, bentuk-bentuk bahan konduktor itu ada 3 macam. Jadi yang pertama adalah padat, cair, dan gas. Bentuk yang pertama adalah bentuk padat, contohnya adalah tembaga, aluminium, dan sebagainya. Yang kedua adalah bentuk cair, contohnya air raksa, elektrolit, dan sebagainya. Yang terakhir atau yang ketiga, bentuk gas, contohnya adalah hidrogen, nitrogen, dan lain-lain. Jadi seperti itu. Terus yang kedua, yaitu kita beralih ke nomor 2, yaitu sifat-sifat bahan konduktor. Nah, sifat-sifat bahan konduktor itu memiliki 4 jenis atau 4 macam. Jadi yang pertama, memiliki daya hantar listrik, memiliki resistivitas yang kecil, daya hantar panas yang tinggi, tegangan tarik yang kuat. Jadi yang kita bahas yang pertama adalah memiliki daya hantar listrik. Nah, jadi ketika suatu bahan memiliki elektron-elektron bebasnya banyak, maka bisa dikategorikan sebagai bahan-bahan konduktor. Seperti itu. Nah, yang kedua adalah resistivitas yang kecil. Nah, semakin kecil resistivitasnya atau hambatan jenisnya, maka semakin baik pula dia menjadi menjadi bahan konduktor maksud saya. Terus yang ketiga adalah daya hantar panas yang tinggi. Nah, ketika suatu bahan atau material yang memiliki daya hantar panas yang tinggi bisa dikategorikan sebagai bahan konduktor. Seperti itu. Terus yang keempat adalah tegangan tarik yang kuat. Nah, tegangan tarik yang kuat maksudnya adalah semakin kuat bahan mengatasi pengaruh suhu atau aliran listrik, arus listrik, maka bisa dikategorikan sebagai bahan konduktor. Nah, selanjutnya, ada resistivitas atau hambatan jenis bahan konduktor. Apa itu resistivitas bahan konduktor? Yaitu kemampuan suatu bahan untuk menentang atau menahan arus listrik. Nah, dalam satuannya adalah ohmmeter. Nah, di sini saya sudah menulis sebanyak 6 macam contoh-contoh bahan yang memiliki resistivitasnya. Jadi yang pertama adalah perak. Perak memiliki resistivitas terkecil, ya 1,47 dikali 10 pangkat min 8. Nah, yang kedua adalah tembaga, yaitu resistivitasnya 1,72 dikali 10 pangkat min 8 ohmmeter satuannya. Dan yang ketiga resistivitasnya 3 aluminium, resistivitasnya 2,75 dikali 10 pangkat min 8. Yang keempat tungsten, resistivitasnya 5,25 dikali 10 pangkat min 8. Yang kelima baja, 20 kali 10 pangkat min 8. Dan yang terakhir timah memiliki resistivitas 22 dikali 10 pangkat min 8. Jadi seperti itu. Kita lanjut. Nah, karakteristik bahan konduktor. Maksudnya apa? Jadi karakteristik konduktor itu memiliki dua karakteristik.
Jadi yang pertama karakteristik. Nah, karakteristik itu adalah kemampuan suatu bahan yang dapat dilalui oleh arus listrik. Maksudnya adalah hambatan, jenis, panjang, luas, luas penampang, ya, dan sebagainya. Nah, itu yang pertama adalah karakteristik listrik. Nah, yang kedua adalah karakteristik mekanik. Nah, maksudnya karakteristik mekanik adalah kemampuan bahan konduktor untuk menahan gaya, tekanan, atau tarikan yang diberikan pada bahan tersebut. Jadi seperti itu. Jadi karakteristik listrik itu maksudnya adalah hambatan, panjang, luas penampang. Nah, kalau karakteristik mekanik adalah pengaruh dia terhadap untuk menahan gaya, tekanan atau suhu, tarikan, dan sebagainya. Seperti itu. Jadi terus kita lanjut ke yang terakhir, yaitu syarat-syarat bahan konduktor, syarat-syarat yang baik untuk bahan konduktor. Yang pertama, jadi saya memiliki 4 jenis atau 4 macam. Yang pertama adalah konduktivitas yang baik, yang kedua adalah kekuatan mekanik tinggi, yang ketiga koefisien Y yang kecil, yang keempat adalah modulus elastis besar. Jadi kita bahas yang pertama, yaitu adalah konduktivitas yang baik. Semakin besar nilai konduktivitas suatu bahan atau material, maka semakin baik kemampuannya untuk menghantarkan arus listrik, seperti itu. Nah, terus yang kedua adalah kekuatan mekanik yang tinggi, kemampuan suatu bahan untuk menerima beban, gaya, atau energi tanpa menimbulkan kerusakan pada material tersebut. Jadi ketika dia diberi gaya atau kekuatan, diberi gaya atau energi, beban segala macam, jadi dia nggak berpengaruh ke material tersebut, jadi tetap. Nah, jadi yang ketiga adalah koefisien Y kecil. Nah, bahan yang memiliki koefisien kecil dapat menahan, atau koefisien Y-nya yang kecil, maka dia dapat menahan suhu yang tinggi. Nah, jadi konduktor tetap dapat menghantarkan arus listrik. Jadi ketika koefisien Y-nya kecil, nah ketika bahan itu diberikan suhu yang tinggi, maka dia tetap dapat menghantarkan arus listrik, seperti itu. Nah, seperti tadi kan ada, kita ulang lagi ke sifat-sifat. Nih, ya yang ini, dia itu koefisien Y yang kecil itu berhubungan sama daya hantar panas yang tinggi. Jadi jika daya hantar panas yang tinggi, daya hantar panas ini dipengaruhi oleh koefisien Y yang kecil. Jadi ketika koefisiennya Y yang kecil, daya hantarnya sebesar apapun, konduktor akan tetap menghantarkan arus listrik karena daya hantar panas listrik dipengaruhi oleh koefisien Y yang kecil. Jadi seperti itu. Nah, terus yang keempat adalah modulus elastis besar. Maksudnya adalah perbandingan antara tegangan dan juga regangan. Jadi seperti itu. Nah, kita selanjutnya. Nah, produktivitas bahan konduktor. Maksudnya tadi apa? Tadi yang seperti tadi, konduktivitas yang baik. Nah, kita akan bahas. Jadi konduktivitas konduktor adalah kemampuan bahan atau material, suatu bahan yang dapat menghantarkan arus listrik. Jadi seperti itu. Nah, di sini saya sudah menyiapkan 6 tabel. Jadi ada bahan dengan konduktivitas. Nah, konduktivitas itu satuannya mol per meter, MHO per meter mol. Jadi tadi kan perbandingannya sama resistivitas, konduktivitas sama resistivitas itu resistivitas mol per meter. Nah, konduktivitas mol per meter. Ya. Jadi kebalikannya. Nah, ini saya sudah dapat di tabel, kita buat air suling. Nah, contohnya adalah air suling. Air suling memiliki konduktivitas 4 mol per meter. Nah, karbon konduktivitasnya 3 kali 10 pangkat 4, aluminium 3 kali 10 pangkat 7, emas 4 kali 1 dikali 10 pangkat 7, tembaga 5 kali 7 dikali 10 pangkat 7, dan perak memiliki konduktivitas 6 kali 10 pangkat 7. 6,1 dikali 10 pangkat 7. Ya. Nah, kebalikan dari konduktivitas adalah resistivitas. Jadi jika konduktivitasnya tinggi, maka resistivitasnya adalah sebaliknya. Jadi semakin kecil. Jadi
Jadi konduktivitas dan resistivitas itu berbanding terbalik. Jadi jika konduktivitasnya tinggi, maka resistivitasnya kecil. Nah, kebalikan juga, jika resistivitasnya tinggi, berarti konduktivitasnya kecil. Nah, tidak bisa konduktivitas dan resistivitas itu, misalkan konduktivitasnya tinggi, resistivitasnya tinggi, tidak bisa. Karena hambatan jenis dan resistivitas jenis adalah resistivitas dan konduktivitas itu adalah berbanding terbalik. Jadi seperti itu. Makanya ketika bahan konduktor memiliki bahan konduktivitas yang tinggi, maka resistivitasnya semakin kecil. Seperti kita ambil contoh ini, perak. Perak memiliki 6,1 dikali 10 pangkat 7. Hambatan jenisnya besar. Hambatan konduktivitas jenisnya besar, tapi ketika lihat, kita ulang ke tadi resistivitas. Nah, perak memiliki paling kecil. Jadi ketika perak ini kan memiliki resistivitasnya 1,4 dikali 10 pangkat 8. Dia paling kecil di antara yang lain. Jadi di konduktivitas konduktivitas perak besar, semakin konduktivitasnya, maka ketika itu adalah kebalikannya. Jadi perak memiliki konduktivitasnya besar dan juga resistivitasnya kecil. Jadi dia berbanding terbalik. Jadi seperti itu kurang lebih. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.